Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kita akan mendengarkan warta jemaat lisan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, Saudara-saudari silahkan menghubungi majelis jemaat atau menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Waktunya pukul 5.30 bertempat di gereja, dipimpin Penatua Jimmy Situmorang. Anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Waktunya pukul 17. Dipimpin Penatua Yosafat Prasandahanario. Majelis jemaat mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti ibadah ini. Dan akan dilanjutkan dengan kegiatan doa 10 hari, yaitu tanggal 10 sampai dengan 18 Mei 2024 pukul 19 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk ikut hadir dalam rangkaian kegiatan doa 10 hari tersebut. Kebaktian penabisan pendeta. Majelis Jemaat GKI Buaran akan menyelenggarakan kebaktian penabisan atas diri Penatua Vincenko Garuda Damara dengan basis pelayanan di GKI Buaran yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Waktunya pukul 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di GKI Buaran. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Majelis jemaat akan melaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan Saudara Manju Salin Saputra Sinaga, anggota GKI Pamanukan, putra dari almarhum Bapak Marolop Sinaga dan Ibu Mesia Boru Tobing, dengan Saudari Juli Kristiani Simanjuntak, anggota GS PDI Philadelphia, putri dari Bapak Badia Simanjuntak almarhum dan Ibu Mimin Farida almarhumah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani Pendeta Yosafat Simatupang. Segenap anggota jemaat dan simpatisan mohon mendukung dalam doa agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Persiapan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kebaktian minggu akan dilaksanakan pada hari ini setelah kebaktian selesai, yaitu persiapan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Untuk persiapan minggu akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus selesai. Dimohon agar majelis jemaat, anggota jemaat dan simpatisan yang bertugas untuk hadir dalam persiapan tersebut. Pelantikan badan pelayanan. Majelis jemaat akan melaksanakan pelantikan badan pelayanan tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Waktunya pukul 9 WIB dilayani Pendeta Yosafat Simatupang. Adapun nama-nama calon pengurus badan pelayanan tahun 2024 sampai 2027 yaitu dari Komisi Lansia, Ketua Bapak Subianto, Sekretaris Ibu Yuliati IA, Bendahara Bapak Irwan Tandri. Komisi Dewasa, Ketua Ibu Rahel Mariana,
Sekretaris Ibu Marsinta Simanulang, Bendahara Ibu Eli. Komisi Remaja, Ketua Saudari Rebecca Indiana Putri, Sekretaris Saudara Yesi Wita Situmorang dan Saudari Dahlia Gracia Siburian. Bendahara Saudara Dear Girsang dan Saudari Teresia Amanda Siregar. Komisi Anak, Ketua Ibu Insri Arsih, Sekretaris Saudara Ardista Amiata Putri dan Saudari Mika Ancela Sinaga. Bendahara Ibu Nining Uningsih. Persembahan syukur tahunan diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, yaitu pada tanggal 19 Mei 2024, kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan kita. Kiranya kita dapat mempersiapkannya dari sekarang. Untuk persembahan umat yang masuk dari tanggal 27 April sampai 2 Mei 2024 dengan total Rp8.228.000. Untuk rinciannya Bapak Ibu dapat membaca di dalam warta cetak. Terima kasih. Sekian warta jemaat hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pimisah, yaitu perseteruan, sehingga kita boleh jalan kepada Bapa. Efesus 2 ayat 14 sampai 19. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan syukur dan sukacita. Untuk itu kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 4 bait 1 sampai 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, 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 amin. Damai Tuhan beserta kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan,
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema kebaktian minggu ini adalah apik, anti pilih kasih, yang akan mengingatkan kita akan perintah Tuhan untuk saling mengasihi siapapun tanpa pilih kasih. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhanku, ku buang
Dalam kemurahannya, Allah menyatakan belas kasih dan pengampunan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pernah. Katakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang dan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pernah. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur sebab kami sungguh-sungguh dapat mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Buktinya hari ini kami dapat menikmati nafas kehidupan. Kami dapat memandang, melihat, melihat anggota keluarga kami yang terkasih, saudara-saudara kami seiman pada saat ini. Dan kami juga bersyukur kami dapat hadir memenuhi panggilan Tuhan untuk bersekutu dan juga memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian hari ini. Tuhan, kami juga saat ini bersuka cita sebab kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya dengan segala keterbatasan Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupi firman Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk terus memancarkan cahaya cinta kasih Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 98 secara berbalasan. Sebab Dia sudah lakukan perbuatan
Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tema Minggu Paskah yang ke-7 hari ini adalah apik. Di kampung saya, ya, apik itu punya arti bagus, ya, baik, ya, indah, ya. Bajumu apik, ya, bajumu bagus, ya, bajumu indah. Di sini sama nggak ya artinya? Mungkin ada yang sama ya. Apik itu bisa makna bagus, indah, ya. Namun hari ini kita tidak sedang berbicara tentang apik dalam arti itu, ya. Apik dalam hal ini adalah sebuah singkatan, yaitu anti pilih kasih.
Apa sih pilih kasih itu? Pilih kasih itu apa? Membedakan, ya. Lalu pengecualian, ya, ini kecuali, ya itu kecuali, ya kecuali ini kecuali itu gitu ya. Ada lagi? Diskriminasi, ya diskriminatif, ya. Ternyata maknanya bisa sangat beragam ya. Pilih kasih, ya. Ada yang mengatakan kasih pilih-pilih gitu ya. Atau pilih-pilih kasih. Ada yang mengatakan kasih yang berat sebelah, kasih yang memihak pihak tertentu, ya. Berat sebelah, tidak adil, diskriminatif, ya itu bahasa kerennya sekarang itu pilih kasih itu tindakan diskriminasi. Oleh karena itu ada istilah ya, diskriminasi suku, diskriminasi agama, diskriminasi fisik dan mental ya, para penyandang disabilitas. Hal itu, istilah itu untuk menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami diskriminasi, misalnya diskriminasi suku begitu ya, ia sedang diperlakukan berat sebelah ya, berbeda ya, tidak adil, entah di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanan kesehatan karena ia memiliki suku yang berbeda ya. Ini suku ini jadi nggak bisa masuk deh kerja di sini ya. Wah ini agamanya ini, jadi pelayanan didahulukan aja lah, nanti dulukan dulu agama yang ini dulu ya. Itulah tindakan diskriminatif ya, karena suku, karena agama dan sebagainya. Jika saudara pernah mendengar bahkan mengalami sendiri diperlakukan pilih kasih ini, kira-kira rasanya gimana? Kalau saudara mau berobat, dilihat dulu, oh agamanya ini, nanti dulu ya antri paling belakang gitu. Rasanya gimana? Kecewa, jengkel, marah. Kalau bisa diajak berantem di situ berantem dah ya. Melukai hati ya. Bahkan ekstrimnya, yuk kita selesain aja lah di luar lah. Di sini kita mau berobat ya. Malah karena agama saya berbeda, karena suku saya berbeda, saya diletakkan paling belakang. Bisa menimbulkan pertikaian, perselisihan, bahkan perpecahan di sebuah persekutuan atau komunitas. Inilah fenomena yang real yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan pilih kasih, kasih pilih-pilih ini ternyata membawa dampak yang sangat serius, dampak yang fatal di dalam kehidupan berkomunitas. Oleh karena itulah melalui bacaan leksionari kita hari ini kita akan bersama-sama belajar atau mungkin diingatkan lagi akan pentingnya kasih yang anti pilih-pilih, kasih yang berlaku bagi semua orang. Mari kita mulai dari bacaan Injil kita hari ini, yaitu dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ya. Kita diajak untuk kilas balik, flashback, bahwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus menderita, mati, dibangkitkan dan naik ke surga, ia memberikan pesan-pesan terakhir kepada para murid. Salah satunya ia memberi perintah supaya mereka, pada para murid supaya mereka saling mengasihi. Mengapa pesan atau perintah untuk saling mengasihi ini menjadi penting? Ya, menjadi pesan terakhir yang penting untuk ditujukan kepada murid, kepada para murid. Nampaknya Tuhan Yesus tahu bahwa kelak mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah ancaman perpecahan yang bisa terjadi di antara para murid. Ya bisa perbedaan pandangan satu dengan yang lain, perbedaan karakter satu dengan yang lain, perbedaan kebiasaan satu dengan yang lain, perbedaan cara berpikir antara satu dengan yang lain, perbedaan suku bangsa satu dengan yang lain ya. Semakin banyak kepala, maka perbedaan itu akan semakin banyak.
Dan jika perbedaan itu kemudian tidak dikelola, tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh, maka bisa menjadi ancaman yang besar, ya. Muncul perpecahan di antara para murid, antara satu dengan yang lain. Bahkan bisa muncul perselisihan, pertikaian hanya karena beda pendapat, ya. Itu baru di dalam komunitas itu sendiri. Belum lagi nanti di luar mereka akan berhadapan dengan semakin banyak orang. Karakter orang kan semakin banyak, ya. Belum juga mereka akan mendapatkan penolakan dari orang-orang yang mungkin iri, ya, tidak suka dengan orang Kristen. Akan ada banyak hal yang menanti mereka untuk mengabarkan Injil. Dan di dalam tantangan itulah kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah supaya mereka saling mengasihi seperti Kristus mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus tidak lagi menyebut mereka sebagai hamba, ya, sebagai budak, ya, tetapi sebagai sahabat, ya. Relasi yang ingin dibangun adalah relasi persahabatan. Relasi yang seperti apa? Kalau kita punya sahabat, ya, maka relasi yang ada adalah relasi yang terbuka, ya. Walaupun dalam persahabatan ini dua orang berbeda, ya, punya perbedaan, tetapi mau terbuka dengan perbedaannya, mau menerima perbedaan sahabatnya, ya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Yang pertama adalah soal keterbukaan. Mereka perlu terbuka untuk menerima dan melihat, memaknai bahwa di dalam persekutuan itu memang ada banyak perbedaan pandangan, karakter, status sosial, kebiasaan dan sebagainya. Dengan demikian kita akan memandang bahwa mereka yang berbeda itu ya memang bukan musuh, ya, tetapi sahabat, ya. Perbedaan yang terjadi bukanlah sebuah kesalahan, tetapi justru akan memperkaya persatuan, persekutuan para murid ini. Bukankah pelangi itu indah karena warnanya yang beragam, ya. Coba kalau pelangi itu warnanya cuma satu, ya. Itu yang pertama soal keterbukaan. Yang kedua, di dalam relasi persahabatan itu jelas ada kesetaraan, ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Dan yang ketiga adalah relasi persahabatan itu juga saling menopang, ya, saling menguatkan. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan saling berkorban bagi yang lain, ya. Yang lain itu siapa, ya? Apakah hanya mereka yang memiliki kesamaan pendapat saja, kesamaan sukunya saja, kesamaan cara berpikirnya saja? Apakah mereka itu yang rajin hadir dalam persekutuan, rajin dalam kebaktian minggu, ataukah mereka yang rajin memberikan persembahan gede lagi gitu, ya? Tentu bukan itu, ya. Prinsip kesetaraan di sini adalah siapapun yang lemah, siapapun yang tidak berdaya, entah dia ngasih persembahan atau enggak, entah dia rajin ke gereja atau enggak, tugas tanggung jawab kita adalah memang untuk saling menguatkan sebagai satu persekutuan para murid Kristus. Oleh karena itu kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini pertama-tama ditujukan untuk persekutuan para murid, ya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan sanglian, dengan mereka yang ada di luar persekutuan mereka? Apakah perintah untuk saling mengasihi ini tetap berlaku? Apakah mereka juga tetap diminta untuk mengasihi mereka yang ada di luar persekutuan mereka? Tentu iya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan dan memberi teladan yang konkret, teladan yang nyata. Tuhan Yesus pun mengasihi siapapun tanpa pilih-pilih kasih. Mereka yang berbeda Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi bahkan kepada orang-orang yang dianggap pendosa. Tuhan mengasihi orang-orang yang menurut banyak orang tidak layak untuk dikasihi, ya. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang dianggap
tertindas, ya, tidak layak untuk dikasih ini, ya. Mereka yang mendapatkan perlakuan pilih kasih dari masyarakat, misalnya orang Samaria, ya, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, dianggap lebih rendah dan sebagainya. Bahkan orang-orang kusta yang mereka disuruh minggir nih, jangan deket-deket karena dianggap najis. Tapi justru Tuhan Yesus malah membangun relasi, menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya pun Tuhan Yesus mengampuninya. Inilah bentuk kasih yang konkret, kasih yang tidak pilih-pilih, kasih yang universal, kasih yang melintasi batas-batas yang mungkin dibuat oleh manusia sendiri. Dan di dalam bacaan yang kedua, Bapak Ibu, kasih yang tanpa pilih-pilih itu ternyata ditunjukkan oleh Petrus ketika ia berkunjung ke rumah Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira dari batalion yang disebut dengan Batalion Italia. Dengan demikian dari namanya saja Kornelius jelas bukan orang Yahudi, ya. Dia orang Romawi, non-Yahudi. Namun pada ayat ke-28 kita melihat sebuah gambaran sosial pada saat itu. Petrus menjelaskan bahwa orang Yahudi pada saat itu memiliki larangan keras untuk bergaul dan berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak boleh, ya, orang Yahudi bergaul, berkunjung ke orang-orang non-Yahudi. Mengapa? Itu kan pertanyaannya. Larangan ini terjadi karena orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang berbeda dengan orang Yahudi adalah orang-orang yang najis. Mereka dianggap sebagai kaum-kaum yang tidak dikasih Allah. Kasih Allah itu ya hanya terbatas bagi umat Israel sebagai umat pilihannya. Sehingga menjadi haram, menjadi pamali jika orang Yahudi berkunjung, bergaul, apalagi berbicara dengan orang non-Yahudi. Ya, konsekuensinya ya mereka bisa dianggap najis juga. Ya. Bahwa orang Yahudi kemudian membuat sebuah sekat, membuat tembok, ya, bahwa kasih itu iya hanya untuk sesama orang Yahudi. Ya. Di luar itu ya bukan urusannya. Ya. Namun di tengah paradigma, di tengah pemikiran Petrus yang mencoba untuk berhadapan dengan tembok yang membatasi relasinya dengan orang non-Yahudi, Allah justru memberi pengertian kepada Petrus di dalam sebuah peristiwa yang menakjubkan ketika ia diberi kesempatan untuk berkhotbah di depan orang-orang non-Yahudi. Peristiwa yang begitu mengubahkan pola pikir orang Yahudi, ya. Petrus juga termasuk di dalamnya. Peristiwa apa itu? Yaitu ketika Petrus sedang menyampaikan pengajaran, ketika Petrus sedang menyampaikan khotbah begitu ya. Ternyata Roh Kudus itu dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka kaget, tercengang, loh kok bisa? Ya. Taunya mereka ya untuk mereka saja, ya. Tetapi Roh Kudus itu ternyata juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, ya, yang notabene bukan orang Yahudi. Pengalaman ini tentu mempunyai makna yang sungguh mendalam. Ketercengangan mereka akan peristiwa itu kemudian membuat Petrus memiliki sudut pandang yang baru. Pengalaman itu mengajarkan Petrus dan orang-orang Yahudi yang menyertainya untuk mengalami bahwa ternyata Allah tidak membedakan orang. Allah menerima perbedaan. Allah mengasihi semua orang, entah dia orang Yahudi atau orang Yunani, orang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Kasih-Nya tidak pilih-pilih. Bahkan
orang jahat pun dikasihinya. Kita bisa membaca di dalam kitab Matius 5 ayat 45b, ya. Ia menerbitkan mataharinya bagi orang jahat maupun orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Jika Allah saja mau menerima, menyapa, memberikan kebaikan bagi banyak orang tanpa pilih-pilih, ya, maka manusia pun, orang Kristen pun seharusnya melakukan hal yang sama, mengasihinya tanpa pilih kasih, entah yang memiliki kesamaan dengannya atau juga yang memiliki perbedaan dengannya. Pikiran dan tindakan Petrus yang coba membangun tembok dengan orang-orang non-Yahudi sebenarnya juga bisa menjadi gambaran kehidupan manusia yang kerap kali memiliki kecenderungan untuk membangun tembok dengan orang-orang yang berbeda darinya. Kita mau mengasihi orang, lihat dulu aturannya apa, ya. Ada yang sama atau enggak. Kalau di GKI kita rapatin dulu, boleh atau enggak. Tapi bagaimana dengan ketika kita berhadapan dengan situasi yang mendesak, situasi yang memang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, ya, entah agamanya yang berbeda, sukunya yang berbeda. Saya jadi teringat dengan kisah seorang pemuda yang pergi ke gereja untuk melakukan pelayanan. Ternyata di tengah jalan ia melihat seorang pemuda juga yang terkapar di tengah jalan, ya. Kemungkinan ia menjadi korban tabrak lari, ya. Pemuda ini orang baik, ya, pelayanan juga baik, segalanya hal itu baik. Lalu ia berhenti, ya, ia ingat bahwa kita harus menolong orang, begitu ya. Ia turun motornya dan ia berlutut di samping orang yang menjadi korban tabrak lari. Saudara, saya mau untuk menolong Anda, tapi maaf, supaya jangan salah paham, Anda mingguan atau Jumatan ya? Anda Jumatan atau mingguan? Mudeng ya artinya ya. Ini agama ini atau agama itu. Orang yang terkapar berdarah-darah ini ngomong pelan, susah. Saya mingguan ternyata. Wah, sama. Saya juga mingguan, ya. Tapi maaf, Anda ini Kristen yang mana? Banyak. Ada Protestan, ada Katolik, ya. Anda yang mana? Saya Protestan. Puji Tuhan, saya juga Protestan, ya. Tapi maaf, biar tidak salah paham, Protestan kan banyak, ya. Ada GKI, ada GKJ, ada GKP, ada HKBP, ada GBKP, banyak. Saudara yang mana? Ya. Saya GKI. Wah, puji Tuhan, ya. Saya juga GKI. Ya, kebetulan sekali ini, ya. Tapi maaf, ya, kemarin saya ikut pembinaan, ya. Di GKI itu ada GKI Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Saudara GKI mana? Jawa Barat. Wah, iya betul, saya juga Jawa Barat. Jawa Barat luas, tapi ada GKI Pamanukan, ada GKI Sudirman, ada GKI mana? Saudara GKI yang mana? Sebelum ia menjawab, matilah dia. Gak kuat, ya. Suruh jawab kapan ditolongnya, ya. Mau nyari sampai kapan supaya bisa sama, supaya bisa ditolong, ya. Tentu ini sebuah cerita. Semoga hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, di dalam gereja.
Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi, bukan kasih pilih-pilih kepada siapapun dan dimanapun, sehingga Allah yang tidak pilih-pilih itu juga bisa dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Amin. Saudara kami yang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama gereja ekumenes sambil mengulang janji baptis kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sebagai para murid Kristus, supaya kami diingatkan lagi bahwa kasih Allah adalah kasih yang tidak pilih-pilih. Allah menyatakan kasih-Nya pemeliharaan kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang berdosa seperti kami. Oleh karena itu, ajarlah kami sebagai para murid Tuhan untuk juga dapat menyatakan kasih yang tidak pilih-pilih, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus yang dapat menyatakan atau menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga sungguh menyadari bahwa di dalam persekutuan kami ada perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kami percaya, kami mohon hikmat Tuhan supaya perbedaan ini bukan menjadi tantangan, menjadi tembok yang ada untuk kami saling mengasihi. Justru dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kami bisa saling memperkaya. Kami boleh menerima satu dengan yang lain sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Kami mengingat Bapak Pendi Siburian, Saudara S. Simanulang, Saudari Arlisia Hasinta, Ibu Mika Tina, Saudara Arjuna Syahputra, Penatua Zeta Dahana, Bapak Irwan Kristiawan, Ibu Siti Nurbaeti, Saudari Meli Amelia, Bapak Hendra, Bapak Robinson Siagian, Bapak Mulyadi Tan, dan seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan pada saat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka. Kiranya dengan bertambahnya 1 tahun usia ini, Tuhan tambahkan juga hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan tambahkan juga kedewasaannya, sehingga semakin hari, semakin tahun, saudara-saudara kami ini boleh semakin bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Mereka senantiasa menjadi teladan yang baik bagi siapapun dan dimanapun
mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anggota jemaat simpatisan yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan, atau mereka yang akan menjalani operasi. Kami mengingat Bapak Wihartono, Ibu Sundari, Bapak Dartono, Ibu Yuliana P, Bapak Daniel Siahaan, Bapak Herman, Ibu Titin, dan juga Pak Walanda. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang tahu, mengenal betul apa yang saat ini mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan turut menguatkan, menopang mereka. Tuhan akan menolong mereka untuk membuang jauh pikiran dan juga perasaan yang tidak membangun, yang negatif, sehingga yang ada di dalam diri mereka hanyalah sukacita, hanyalah pengharapan yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kami akan terus mengusahakan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan, sebab kami percaya bahwa Tuhan turut berproses, turut berkarya di dalamnya, baik melalui para medis, obat-obatan, atau tindakan operasi yang dilakukan. Tuhan, kami sungguh rindu boleh bisa berjumpa dengan mereka dengan keadaan yang sudah pulih, keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengubah segala sesuatu yang bisa kami ubah. Berikanlah kami ketabahan dan juga keikhlasan untuk menerima segala sesuatu yang memang tidak bisa kami ubah. Namun berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat membedakan mana yang dapat kami ubah dan mana yang tidak dapat kami ubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bila saat ini kita masih bisa hidup dan menikmati segala berkat, itu adalah karunia Tuhan. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasari dari nasihat ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita muji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh.
persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jika saat ini juga Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur kami melalui persembahan kami, kiranya apa yang telah kami berikan boleh dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini, terutama di GKI Pamanukan. Berkati usaha dan pekerjaan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga pada waktu yang akan datang kami boleh memberikan yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti Tuhan lebih padamu dan mengasihi kau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk persiapan kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari ini setelah kebaktian. Kami mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk dapat hadir. Terima kasih.